Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan menaikkan syukur di hadapan Tuhan, membawa hidup kita sebagai penyembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Sore hari ini kembali kami datang ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu yang hidup atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu sepanjang hari ini. Bela hidup kami terus untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan lebih lagi. Mari Kau beracara Tuhan lewat ibadah ini Bapa. Kau bertata atas puji-pujian yang kami naikkan. Kau berkuasa atas firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan bersuka cita di hadapan Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan dengan memuji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Haleluya. Dia Allah yang sudah mati dan sudah bangkit bagi kita semua untuk menebus semua dosa-dosa kita. Amin.
tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah, amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Mari tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkanlah Kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Amin Tuhan. Engkau sudah bangkit bagi kami. Kau layak ditinggikan Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, hanya iman. Iman berikan ku kekuatan,
melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan, kau tak biarkan pencobaan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi, tinggi namamu, namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Kau yang layak ditinggikan ya Tuhan, melebihi apapun di dunia ini ya Bapa. Haleluya. Jesus. Haleluya. Mari bawa hidup kita di hadapan Tuhan sebagai penyembahan, sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Pujian dan
syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari katakan pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, Jesus. Haleluya. Kami bawa hidupku hanya padamu. Kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu, oh Tuhan. Haleluya, Jesus. Kami menyembah-Mu, oh Tuhan. Terima kasih Bapa buat karya-Mu yang terbesar. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
hambanya kami persilakan. Penyembahan Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Inilah hidup kami ya Tuhan, yang Kau ciptakan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah hidup kami sepenuhnya Tuhan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu saja. Biarlah Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang terus mengendalikan kehidupan kami. Engkau yang berkuasa dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun setiap langkah demi langkah kehidupan kami. Karena sungguh kami tidak mampu tanpa Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Bapa boleh menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu, memberkati Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sore malam hari ini Tuhan, setiap kami umat-Mu yang menanti-nantikan Engkau akan mendapat kekuatan yang baru yang datang dari Engkau ya Tuhan. Kami mohon kuasa urapan-Mu atas setiap kami hamba-Mu yang Kau percayakan ya Bapa. Kepada seluruh para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Kau juga urapi kami semua bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore saudara sekalian. Saya percaya kita semua hidup di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Namun di tengah-tengah kehidupan kita, ada banyak hal tantangan kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita semua menghadapi persoalan-persoalan dan pergumulan yang tiap hari menghimpit kehidupan kita. Ada banyak kejahatan, ada banyak bencana alam, ada banyak perkara-perkara yang tidak inginkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Saudara sekalian, kejahatan sudah menguasai dunia ini. Karena memang dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hidup dekat dengan Tuhan, tidak hidup melekat kepada Tuhan, maka kita menjadi sasaran empuk dari kuasa-kuasa kegelapan. Kita menjadi sasaran tembak dari kuasa-kuasa setan yang ingin menghancurkan kepribadian, menghancurkan kerohanian kita, menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara, kita semua dituntut hari-hari ini untuk hidup di dalam kebenaran. Saudara, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran dimanapun di dunia nyata, di dalam dunia pekerjaan, di dunia usaha, saudara di dalam pendidikan, saudara kita dituntut untuk hidup selalu benar. Saudara, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kehidupan kita. Kebenaran itu yang akan memberikan kita kemenangan, memberikan kita hidup dalam kebebasan ya saudara. Mari sama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan, bahwa hidup benar, hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Dan ada banyak hal yang akan kita dapatkan kalau kita menjadi anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mempertahankan hidup benar di posisi kita. Kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan,
hidup berpaut sepenuhnya kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, akan membawa hidup kita untuk mengalami perkara-perkara yang ilahi, mengalami penyertaan Tuhan, mengalami perlindungan yang daripada Tuhan. Saudara, mari kita belajar di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat pertama dan seterusnya. Saudara, saya akan membacakannya bagi saudara. Saudara yang ada di rumah, saudara bisa buka Alkitab, saudara bisa mengikuti tayangan yang ada di LCD. 2 Raja-Raja 18 ayat pertama dan seterusnya. Maka dalam tahun ketika zaman Hosea bin Elah Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria. Ayat 3, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaka yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ayat 5, saudara. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang belum atau yang sebelumnya, tidak ada lagi yang seperti dia. Artinya dari raja sesudah dia atau sebelum dia, saudara. Tidak ada raja yang seperti Raja Hizkia ini. Dikatakan ayat yang ke-6, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, mengikuti Tuhan artinya, dan ia berpegang pada perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ayat 7, saudara. Ini yang dialami maka Tuhan, ya saudara, maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi, berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Saudara, dari cerita Alkitab ini, saudara, kita bisa melihat bagaimana Raja Hizkia. Saudara, kita sudah melihat latar belakangnya, ya saudara, dia orang yang melakukan apa yang benar. Saudara, melakukan yang benar ini dituntut oleh banyak orang. Saudara, di dalam pekerjaan kita dituntut melakukan yang benar. Benar dalam arti semua aturan-aturan di dalam pekerjaan yang dipercayakan kita harus kita lakukan. Saudara, kalau kita sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, dalam perusahaan, melakukan yang benar ini adalah rahasianya untuk mengalami peningkatan dan demi peningkatan. Saudara, peningkatan jabatan, kenaikan gaji, saudara, ditentukan bagaimana orang itu berlaku benar. Karena ada penilaian-penilaian khusus dari para pemimpin yang membawainya. Ia melakukan yang benar, saudara. Di dunia pendidikan semua dituntut orang untuk hidup benar. Baik para pendidik, baik yang dididik, baik orang-orang yang bekerja dalam lingkungan pendidikan harus hidup benar, saudara. Apalagi dalam dunia pelayanan, saudara, orang-orang yang berurusan langsung dengan Tuhan. Kalau kita hidup tidak benar di hadapan Tuhan sebagai pelayan Tuhan, orang-orang yang melayani maka harus bayar harga. Ada harga yang harus kita bayar, saudara. Maka kita pun tidak akan jadi berkat bagi jemaat Tuhan yang kita layani. Kita akan menjadi bahan omongan, bahan pembicaraan dari orang-orang
yang kita layani kalau tidak hidup dalam kebenaran? Nah saudara, Hizkia hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, di mata Tuhan, dia hidup benar tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Saya lihat bagaimana Daud hidup saudara. Walaupun dia sempat jatuh dalam dosa, tetapi dia berani mengakui dosanya, berani mengakui kesalahannya, dan Tuhan memulihkan. Sepanjang sejarah Alkitab, saudara, Daud selalu berperang dan kemudian dia mengalami banyak kemenangan demi kemenangan. Daud juga adalah raja yang diberkati oleh Tuhan, hidup di dalam penyertaan Tuhan. Saudara, inilah yang dicontoh, yang ditiru, yang diteladani oleh Hizkia. Bahkan saudara, di ayat selanjutnya saudara, walaupun dia seorang yang muda, umur 23 tahun menjadi seorang raja. Kemudian dia memerintah menjadi raja selama 29 tahun saudara. Kalau itu periode jadi raja, saudara, ada periodenya saya nggak tahu. 3 atau 4 tahun, 5 tahun dia harus turun. Tetapi dia 29 tahun menjadi raja. Saudara, dia bukan pemimpin atau raja yang sembarangan. Terbukti saudara, kalau saya lihat ya di ayat yang keempat. Saudara, dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaka yang dibuat oleh Musa. Artinya apa? Saudara, dia orang yang melakukan yang benar, maka dia meluruskan pujian penyembahan, meluruskan ibadah orang Israel, orang Yehuda. Ada banyak di antara mereka yang menyembah berhala, menyembah patung, mengadakan bukit-bukit pengorbanan. Ada anak-anak mereka yang dikorbankan jadi persembahan kepada dewa. Tetapi dihancurkan, dirobohkan oleh Hizkia. Artinya dia mulai hidup benar, membawa bangsa Yehuda, orang Yehuda, hidup dalam penyembahan yang benar, hidup dalam ibadah yang benar, hidup fokus kepada Tuhan, bukan kepada berhala yang bukan Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Apa yang ia lakukan saudara, itu mendapat respon Tuhan. Nanti kita terus belajar saudara. Kalau pada waktu yang lalu memang saudara, bangsa Israel mereka mati dipakut ular. Dan kemudian Musa mendirikan patung ular. Kan diperintahkan membuat seperti itu oleh Tuhan. Tetapi setelah dia melihat patung itu maka orang itu sembuh. Mengalami pemulihan. Saudara, dan patung itu didirikan terus, tidak dihancurkan. Pada zaman Hizkia, patung berhala, ular tembaka yang dibuat Musa dihancurkan. Saudara sekalian, artinya Hizkia mulai meluruskan cara ibadah yang benar. Dia mulai membawa orang-orang Yehuda untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Saudara sekalian, dan setiap ketaatan kepada Tuhan, saudara, kesungguhan kita mengikut Tuhan, pasti mendatangkan berkat dan upah yang dari Tuhan. Karena di dalam saudara, Ibrani pasal yang kedua, ayat yang kedua, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Saudara, jadi memang sejak zaman dulu saudara, perjanjian lama, kalau saudara membaca Alkitab, setiap ketidaktaatan di zaman PL maka orang itu harus mati dan binasa. Tetapi di dalam perjanjian baru adalah zaman anugerah. Namun bukan berarti setiap orang yang melakukan pelanggaran adalah bebas dari hukuman, tidak. Karena Ibrani pasal yang kedua jelas, ya. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, itu malaikat-malaikat yang menyampaikan firman berlaku,
Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Saudara, betapa kita harus berhati-hati hidup di dunia ini. Karena setiap ketidaktaatan kita, tindak kejahatan kita, tindak kesalahan hidup kita akan selalu ada balasan yang setimpal. Saudara sekalian, suatu saat Hizkia harus menghadapi ujian yang berat. Setelah peristiwa dia menunjukkan kasih setianya, ketaatannya kepada Tuhan. Ya, datanglah Sanherib, Raja Asyur. Kalau saudara baca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-32. Saudara, itu sama saudara ya, juga sama di dalam 2 Raja-Raja. Ya. Ayat pertama dan seterusnya saudara, 2 Tawarik 32. Bagaimana Sanherib Raja Asyur menghasut orang-orang Yehuda, mulai melemahkan pemerintahan Yehuda, pemerintahan Hizkia. Dia mulai berkata-kata yang tidak benar tentang Hizkia kepada orang Yehuda. Saudara, mulai istilahnya mengacaukan pemerintahan Hizkia dengan mengatakan bahwa Hizkia sedang menyelewengkan orang-orang Yehuda. Nah, kalau saudara baca, saudara, di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-12, 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 12, bagaimana sikap, itu cerita sebelumnya saudara, Raja Asyur, Sanherib, dia berusaha ingin mengambil alih pemerintahan Hizkia, ingin merebut pemerintahannya dengan menghasut orang-orang Yehuda, dengan berkata tidak benar tentang Hizkia. Tetapi saudara lihat, karena rakyatnya, karena orang Yehuda juga percaya kepada Hizkia, maka di ayat yang ke-12, oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, saudara, ini orang-orang Israel, saudara ya, orang-orang Yehuda. Ya. Allah mereka dan melanggar perjanjian, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau melakukannya. Di ayat selanjutnya, saudara, ayat yang ke-13 dan seterusnya, di pasal yang sama, Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Saudara, artinya saudara, Hizkia di dalam bahaya yang besar karena Sanherib Raja Asyur ingin merebut tahtanya. Tetapi di ayat 36 pasal yang ke-18 2 Raja-Raja, tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Artinya apa saudara? Ketika Raja Asyur Sanherib menghasut orang-orang Yehuda, berkata-kata tidak benar, raja sudah berbicara, jangan dengarkan dia. Jangan respon musuh yang sedang mengacaukan. Saudara, di sini kita bisa belajar. Kalau kita sedang hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, pasti iblis tidak suka. Kuasa setan berusaha menghancurkan dan melemahkan kita, mencari-cari soal kesalahan kita. Dia berusaha merobohkan iman percaya kita. Seperti saudara perintah Hizkia kepada orang Yehuda, jangan kamu menjawab dia. Kalau saudara meresponi godaan iblis, saudara meresponi godaan setan, saudara akan termakan godaan itu. Saudara akan ikuti apa yang dia katakan. Saudara akan jatuh di dalam kesalahan-kesalahan dan ketidaktaatan dan ketidakbenaran. Dan akibatnya setiap kita orang yang ikut hasutan, godaan setan dan iblis, kita akan hancur. Kita akan mengalami kerugian. Saudara, rakyat tetap berpegang kepada perintah Hizkia.
tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Raja Sanherib, Raja Asyur. Ya, saudara sekalian, Raja Asyur kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, nanti saudara baca sendiri di rumah. Masing-masing bagaimana menghasut, bagaimana dia berbicara tentang kejelekan, keburukan Raja Hizkia. Saudara, dan kadangkala saudara ada orang-orang yang berusaha menghancurkan nama baik kita. Ada orang-orang yang menghasut orang lain untuk saudara mencari-cari kesalahan kita, mencari-cari kekurangan kita, entah di dalam ibadah kita, entah di dalam pergaulan kita, entah di dalam usaha pekerjaan kita. Kadang saudara, oh tokonya itu rame, oh iya kamu tahu enggak, toko itu loh dia pergi ke dukun. Kamu tahu enggak, oh dia pernah pergi ke desa itu loh dia enggak mungkin dia hanya main-main, pasti dia cari-cari pesugihan. Ada saja saudara. Saya juga pernah dengar saudara, ada toko saudara yang ramai sekali. Kemudian dengar saudara sendiri, kemudian sampai ke telinga saya, itu loh obat yang dijual, itu loh barang-barangnya itu barang-barang yang mestinya nggak boleh dijual. Saudara, ada banyak alasan orang-orang ingin meruntuhkan kita. Seperti pada zamannya Hizkia. Hizkia ini mau dihancurkan oleh Raja Asyur, Sanherib. Tetapi Hizkia punya hikmat yang datang dari Tuhan. Jangan menjawab dia. Jangan responi, jangan tanggapi apa yang dibicarakan oleh Raja Asyur. Jangan kamu tampung perkataannya. Jangan kamu ikut terlibat di dalam apa yang dilakukan oleh Raja Asyur. Dikatakan kamu diam saja, jangan menjawab. Saudara, kalau setan iblis tidak kita respon, dia akan pergi sendiri. Contoh saudara, kalau saudara digoda, kalau saudara nggak respon, nggak noleh, saudara dijawil nggak noleh, saudara dipegang-pegang nggak noleh, nggak merespon, jadi dosa nggak? Iya nggak? Suatu saat saudara nyenggol orang, kemudian orang itu marah, ya saudara. Kalau saudara nggak respon, balas marah, jadi pertengkaran apa tidak? Tidak akan jadi pertengkaran karena saudara nggak merespon. Ya. Jadi banyak kejatuhan setiap kita anak Tuhan karena kita merespon godaan setan. Saudara, mesti kita lawan, saudara. Iblis katakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Saudara, jangan pernah responi. Dunia ini saudara akan menghancurkan kita. Karena dunia ini dikuasai oleh si jahat. Artinya apa? Siang malam, saudara, setiap waktu, setiap saat, kuasa kegelapan setan akan mencari celah untuk menghancurkan setiap kita. Kerohanian kita, pribadi kita, keluarga kita, bahkan usaha pekerjaan kita dibuat tidak maju. Saudara, pernah suatu saat saudara saya berkunjung pada jemaat Tuhan. Dia lagi nyapu-nyapu halaman, pagi-pagi saya ke sana. Kemudian dia nyapu-nyapu, kenapa kok nyapu-nyapu pagi-pagi? Iya Pak Woro, tadi malam ada kiriman. Kiriman apa? Ini Pak Woro lihat. Saudara, yang disapu itu apa? Paku, besi, kemudian beling, pecahan-pecahan kaca, beling saudara. Itu saudara datang malam-malam, seperti dilempar di gentengnya dan kemudian rontok ke bawah di depan teras. Dan semalam dia berkata, semalam ketika dia tidur, itu bunyi seperti mercon, meledak, diar. Kemudian dia merespon, ditunggu pagi. Dan kemudian itulah hasilnya saudara. Kuasa kegelapan berusaha menghancurkan pakai kuasa-kuasa yang lain. Saudara, orang yang tidak suka karena dagangannya laris di rumah, dihancurkan dengan cara-cara yang jahat.
pakai kuasa gelap. Nah saudara, seperti zamannya Hizkia, seperti itu juga. Namun kita percaya saudara, iya kan? Lihat saudara, apa yang Tuhan buat. Ya. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti Hizkia. Ia berpaut, dia melekat, dia intim dengan Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Artinya saudara, dia terus ikut Tuhan, tidak menyimpang, tidak pergi ke dukun, tidak pergi ke orang-orang pintar, tidak mencari pesugihan, tidak mencari kekuatan yang lain. Saudara, dia tetap berpegang pada perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepadanya. Ayat 7 dari 2 Raja 18. Maka Tuhan menyertai dia. Saudara, maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Saudara, Tuhan menyertai artinya Tuhan bersama-sama dengan Hizkia kemanapun Hizkia berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dia tidak takluk kepada kuasa-kuasa yang lainnya. Saudara, sama dengan kita. Kalau saya aplikasikan untuk zaman sekarang, saudara, Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi sekolah, pergi bekerja, pergi membuka usaha, pergi dalam perjalanan kemanapun kita pergi. Tuhan, saudara, ikut berperang dengan kita, ikut berjuang dengan kita, ikut berusaha berupaya untuk setiap kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita, siapa saudara yang bisa menghancurkan kita? Seperti nyanyian anak sekolah minggu, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Maka jawabannya apa? Tidak ada. Saudara, tidak ada yang bisa menghalang-halangi Tuhan. Nah, dikatakan saudara, ia beruntung. Bukan beruntung kepotol, saudara, enggak. Artinya hidupnya itu mengalami keberkatan, mengalami keuntungan-keuntungan saudara yang luar biasa. Nah saudara, karena dia hidup dalam kebenaran, dia berpaut kepada Tuhan, ia percaya kepada Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan Hizkia. Saudara, kita semua adalah orang-orang yang dijaga oleh Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kita semua adalah biji mata Tuhan, dipelihara, dijaga oleh Tuhan seperti biji matanya sendiri. Saudara, asal kita tetap hidup dalam ketaatan, hidup saudara dalam kebenaran, hidup berpaut terus kepada Tuhan. Maka Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 3, saudara, sebagai ayat yang terakhir. Mazmur 46, untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di lautan, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelora-geloranya. Saudara, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Perlindungan dan kekuatan. Dia yang menyertai kita adalah kekuatan. Dia yang menyertai kita adalah perlindungan. Saudara, tidak ada satupun kuasa yang bisa menembus perlindungan Tuhan atas kehidupan orang-orang yang percaya, yang hidup dalam ketaatan, yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup di dalam berpaut hanya kepada Tuhan. Amin. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara, tetapi mari pegang firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita terus hidup dalam kebenaran. Maka penyertaan Tuhan itu akan nyata
dalam hidup kita. Kita naikkan satu pujian penyertaan Tuhan. Kemudian saya akan berdoa bagi saudara semua. Haleluya, Yesus Tuhan, haleluya. Haleluya. Kadangkala kita nggak mengerti setiap langkah kehidupan kita. Namun kita masih harus percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Jalan-jalan kita nggak bisa menyelaminya. Namun percayalah Tuhan yang menyertai menopang hidup kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Oh, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau, yang hidup dalam kebenaran dan ketaatan kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk benih firman Allah yang Kau sampaikan ya Tuhan, yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pengajaran dalam hidup kami Tuhan, supaya kami tidak mengikuti godaan, kami tidak merespon godaan. Oh Tuhan, tantangan dalam kehidupan, kami percaya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang ikut berperang bagi kami Tuhan, Engkau yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Maka kemanapun kami pergi, di dalam perlindungan penyertaan-Mu Tuhan, dan kami akan mengalami hidup yang beruntung Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka. Kalau ada mereka yang lemah, yang sakit, kami melepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur-Mu memulihkan, menyembuhkan mereka. Bawa seluruh umat-Mu Tuhan tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat-berkat Allah dicurahkan ke kehidupan saudara di dalam penyertaan daripada kuasa Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.